Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi IPAS kelas 4, topik 7, Aku dan Kebutuhanku. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak Imandia Rili Gunajaya, NIM 2364803063, absen 16. Jadi, di sini kita sudah memiliki 3 pertanyaan esensial. Yang pertama, apa saja kebutuhan manusia? Yang kedua, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Dan yang ketiga, apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Nah, lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Ari? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan? Ya benar, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minum untuk menghilangkan rasa haus. Hal ini dinamakan sebuah kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya mari kita mengelompokkan kebutuhan kita berdasarkan kepentingannya. Yang pertama, kebutuhan penting dan mendesak merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup apabila kita tidak penuhi. Yang kedua, kebutuhan penting dan tidak mendesak merupakan kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Dan yang terakhir, kebutuhan tidak penting dan tidak mendesak yang merupakan kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Manusia memiliki kebutuhan karena hakikatnya manusia serba kekurangan. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, kebutuhan manusia menurut kepentingan atau intensitas kegunaan. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya seperti makanan, baju, ataupun rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Nah, contoh kebutuhan sekunder seperti televisi, HP, laptop, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis, atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan yang mewah. Nah, adapun contoh dari kebutuhan tersier yaitu mobil, motor, perhiasan, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Namun, orang lain bisa menjadi sebuah kebutuhan sekunder ataupun tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu
cukup penting dilakukan ya adik-adik, dengan tujuan agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Nah, agar lebih lanjut, mari kita membuat sebuah daftar prioritas agar dapat membantu kalian dalam menentukan banyak hal, mana kebutuhan yang harus didahulukan ataupun dikerjakan, dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Hal ini akan membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. Nah, sekian pemaparan materi dari Bapak. Apabila ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja, Bapak mohon maaf. Akhir kata Bapak tutup dengan Pramasati. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.